Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, pada saat ini, apabila Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, itu adalah anugerah yang terbesar. Melalui pujian ini, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari persiapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Kami akan menaikkan pujian dari hati kami yang paling dalam, sebab hanya Tuhan saja yang kami muliakan. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan kebesaran-Nya. Haleluya. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepada-Nya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya
atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Mari jemaat Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, kiranya belas kasihan Tuhan dan perkenanan-Nya jadi atas kita. Ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Ia mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan sangat baik, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita lanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat.
berbicara bagi kita. Persiapkan hati kita masing-masing. Karena setiap firman-Nya yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu sebelum Kau berbicara. Tutup bungkus hati kami, pikiran kami, sehingga mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Haleluya, 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 Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami dapat membuka firman-Mu, untuk merenungkannya bersama dalam ibadah kami. Berikanlah kepada kami pengertian dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat memperoleh hikmat dan firman Tuhan yang diberitakan dapat menjadi makanan rohani kami. Tuhan kiranya memberkati hamba, sehingga dalam pemberitaan ini suara Tuhan yang kami dengarkan melalui pemberitaan ini, Tuhan yang akan memimpin hamba untuk berbicara menyampaikan firman.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 45 sesuai dengan amanat gereja kita, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan baca melalui Alkitab saya di depan, dan Bapak Ibu mengerjakan kita masing-masing di rumah. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menatap di situ.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih belah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih berlakulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengungkap firman Tuhan ini dengan tema terus-menerus belajar untuk percaya. Terus-menerus belajar untuk percaya. Banyak orang yang mengatakan dirinya orang percaya, tapi apakah mereka terus melatih diri untuk percaya? Hidup ini terus menjalani masa yang akan datang. Dan setiap menjalani masa yang akan datang, kita akan melihat ada banyak persoalan yang silih berganti. Semua ini menjadi misteri bagi kita karena kita tidak tahu masa yang akan datang seperti apa. Tapi ketika kita menghadapinya, ada banyak orang yang mengalami benturan-benturan. Dan benturan-benturan itu bisa membuat seseorang kehilangan iman. Yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Yang tadinya percaya sungguh-sungguh menjadi ragu-ragu. Lebih lagi orang yang tidak pernah percaya, dia akan semakin sulit untuk percaya karena situasi hidup yang sulit. Tapi untuk orang lain, situasi hidup yang sulit bisa membuat seseorang itu yang tadinya belum percaya akhirnya bisa melihat kemuliaan Allah dan lalu percaya. Yesus sebenarnya sudah mengetahui bahwa Yesus sanggup melakukan ini, yaitu untuk membangkitkan orang mati dan hidup kembali. Tapi Yesus ingin membuat ini menjadi momen yang penting. Momen yang penting untuk kita bisa percaya kepada Tuhan dan belajar lagi untuk terus-menerus belajar lagi untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu
dapat belajar percaya. Yesus melihat bahwa murid-muridnya sudah mulai percaya kepada Yesus, tapi masih perlu lagi mereka dilatih untuk belajar percaya. Bagaimana saya tahu murid-muridnya sudah mulai percaya kepada Yesus? Pertama, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, lalu mereka, kita dapat lihat dalam teks-teks firman Tuhan, mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan karena mereka sudah melihat dan mereka percaya. Tapi percaya yang mereka punya itu belum cukup. Yesus masih melihat bahwa perlu mereka belajar untuk satu hal lagi dalam hidup mereka. Mereka perlu melihat bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, bahkan sanggup membangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudara, di saat saya merenungkan firman Tuhan ini, yang saya bayangkan adalah Yesus sangat dahsyat. Seperti dalam lagu pujian tadi, Yesus dahsyat. Yesus sangat dahsyat. Karena Yesus itu sangat dahsyat, sehingga kematian saja pun bagi kita tidak akan menakutkan. Hanya saja kita tidak akan pernah mengatakan aku tidak takut mati, aku tidak takut mati. Itu sepertinya kata-kata yang tidak sesuai ucapan di bumi ini. Tetapi di dalam hati kita harus sungguh-sungguh mempelajari kata-kata ini, belajar percaya bahwa kematian tidak akan menjadi akhir dari segalanya. Bagi orang percaya, di balik kematian ada kehidupan kekal. Tapi sekalipun demikian, Yesus masih memberikan kesempatan kepada Lazarus untuk hidup kembali keluar dari kubur, sekalipun 4 hari dalam kubur. Kemudian dia dapat menghirup udara yang segar kembali. Ini untuk membuat semua orang di segala zaman belajar percaya. Tema renungan kita, marilah kita terus menerus belajar percaya. Jika kita sudah mulai mengalami kegelisahan, jika kita sudah mulai mengalami ketakutan, kita perlu ukur jenis ketakutan ini. Apakah kepercayaan kita sudah lebih lemah, atau kepercayaan kita masih di atas semua kekhawatiran-kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh orang-orang di dunia? Nah, firman Tuhan pada saat ini membuat kita mengerti dengan jelas bahwa sebenarnya mengapa ini dituliskan adalah supaya banyak orang di segala zaman mengerti bahwa Yesus melihat kematian itu bukanlah sesuatu yang sangat berbahaya. Kematian seperti sedang tidur. Apa yang saudara terkasih dalam nama Yesus? Kita sekarang sedang menghadapi masa yang sulit. Ya, karena virus corona yang diberitakan di media dan sudah diperdengarkan oleh para pemimpin dan pemerintah kita di tempat, itu sangat berbahaya dan membawa kematian. Jelas kita perlu mewaspadai supaya kita tidak ikut mati karena virus ini. Itu ide yang baik. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Di dalam hati kita ada rasa percaya yang kuat, yang sekalipun kita menghadapi banyak masalah dan pergumulan di dunia ini, termasuk sakit penyakit dan virus corona yang menular tak terdeteksi, tapi kita tahu Yesus adalah Allah yang dahsyat. Dia akan menjamin kita. Sakit penyakit, ya,
Ada banyak kisah dalam Alkitab. Yesus berhadapan dengan orang yang mengalami persoalan fisik, sakit penyakit, buta, lumpuh, kusta. Tapi semua ini merupakan penderitaan jasmani. Yang sebenarnya menjadi satu cara untuk kita memiliki alasan meminta kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya pergumulan, tentu kita akan sulit untuk mengucapkan permohonan doa, karena pergumulan tidak ada. Tapi karena kita punya pergumulan, kita punya persoalan hidup, disinilah ada alasan lagi, dan kita dapat mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah alasanku datang kepadamu. Ada persoalan hidup. Maria berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia punya persoalan hidup dan dia tahu sumbernya adalah Yesus sanggup memberikan pertolongan. Tapi Yesus punya cara juga yang lain, yang akhirnya mereka semua takjub. Oh, ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kurancangkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, saya sengaja membuat renungan tidak terlalu panjang supaya kita dapat menyimak dengan tidak memikirkan tentang kuota internet kita, tapi nikmatilah firman. Ayat yang ke-40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini tidak dikatakan tentang orang yang kurang percaya. Jadi saya tak boleh mengada-ada. Tapi untuk orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pekerjaan Yesus pada saat membangkitkan Lazarus dari antara orang mati adalah supaya kita percaya. Bukan suatu pertunjukan yang membuat sesuatu yang fenomenal tanpa tujuan. Tapi supaya orang yang melihatnya percaya bahwa masih ada yang dapat diandalkan, yaitu Yesus. Sekarang kita akan mulai belajar lagi mengandalkan Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dalam renungan yang singkat ini pun kami dapat melihat bahwa tujuan utama Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati adalah supaya kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati, Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, Tuhan yang sanggup mengendalikan kematian. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau mengajari murid-murid-Mu untuk percaya. Dalam kesempatan ini pun kami belajar untuk terus makin percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena firman. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan ini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa,
Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan semua umat manusia dari wabah penyakit menular virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan juga memampukan para ahli untuk menemukan vaksin dan obat yang sesuai, sehingga umat manusia dapat memperoleh kesembuhan di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati, khususnya untuk Indonesia, supaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Sembuhkanlah setiap saudara-saudara yang tertular penyakit menular. Dan Tuhan hindarkan kepada kami penyakit menular ini supaya tidak menginfeksi lebih banyak orang lagi. Tuhan kiranya memulihkan bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati tim medis dan para dokter, sehingga mereka semua diberikan Tuhan hikmat dan kekuatan, dan kuasa Allah yang maha tinggi memampukan mereka melakukan penyembuhan-penyembuhan melalui perawatan dan obat-obat yang mereka berikan. Terlebih Tuhan, kami berdoa supaya oleh kuasa dan keajaiban tangan Tuhan yang menyembuhkan, menjamah mereka dan memulihkan semua orang-orang yang sakit ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati, sehingga setiap saudara-saudara yang harus keluar dari rumah karena keperluan pekerjaan dan juga hal-hal yang perlu yang dilakukan di luar sana, Tuhan kiranya menjauhkannya dari penyakit menular virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan membuat mereka dapat kembali dengan selamat ke dalam rumah tanpa menularkan anggota-anggota keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan juga oleh kuasa-Mu kiranya memberikan kepada kami semua suatu iman yang lebih teguh untuk semakin belajar percaya kepada Tuhan dan berseru kepada-Mu, sehingga pertolongan yang datangnya daripada Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-gereja di dalam pelayanan dan pengabaran Injil, untuk dapat memenangkan semakin banyak orang pada masa yang sulit ini. Tuhan, nama Tuhan diberitakan dan semakin banyak orang berseru kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu untuk menyelamatkan, memulihkan dan menyembuhkan umat manusia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu yang pada saat ini juga tidak dapat beribadah dalam rumah ibadah. Tuhan kiranya memberkati semua jemaat-Mu yang sekarang memanggil nama-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan
menyembuhkan, dan Tuhan melepaskan dari segala ancaman penyakit menular ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pertumbuhan iman semua gerejamu, anggota-anggota gerejamu, sehingga mereka tidak satu orang pun undur imannya daripadamu, tapi semakin dekat kepada Tuhan, semakin sering memanggil nama, dan semakin teguh percaya kepadamu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk setiap saudara-saudara yang terpapar penyakit virus corona, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan yang sedang mengisolasi diri. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Berikan kepada mereka ketabahan, hiburkan dan kuatkan mereka sehingga hatinya dapat terus bersuka cita. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan mereka dapat melewati hari-hari mereka dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, sembuhkanlah dan selamatkanlah mereka. Berkati anggota keluarganya yang merasa kehilangan karena berjauhan, namun tidak dapat mengunjungi satu dan yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka dapat saling menguatkan, baik melalui telepon dan media sosial. Mereka dapat berkomunikasi dan saling menguatkan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan setiap umat manusia yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang meninggalkan mereka, Tuhan kiranya membuat mereka dapat memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan mereka ketika orang-orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Kau berkati setiap saudara-saudara yang mengalami pergumulan dalam hidup. Tuhan mencukupkan bagi mereka keperluan mereka, makanan dan minuman, tempat bernaung dan rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka, mencukupkan bagi mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita ucapkan doa ini bersama-sama, doa ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami bersungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami di pelayanan-Mu, yang berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Baginya bersama-Mu dan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Terpuji dan dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengalami masa-masa yang sulit, sehingga bahkan untuk datang ke gereja pun kami mengalami kesulitan, karena ada virus corona yang melanda dunia, melanda negeri kami, bahkan melanda tempat-tempat tinggal kami. Maka kami pada saat ini mengurung diri untuk menghindari penyebaran, bahkan supaya kami tidak terpapar oleh penyakit yang menular ini ya Tuhan. Sekarang kami berseru kepada-Mu, kiranya Tuhan mendengarkan seruan dan permohonan kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami,
supaya di masa-masa yang sulit ini setiap orang yang mengandalkan nama-Mu akan diselamatkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bermain, supaya mereka terhindar dari penyakit menular. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja, supaya mereka tetap lepas dari semua penyakit menular ini. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berdiam diri di rumah, supaya tidak ada penyakit menular ini memasuki tempat tinggal kami, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan seperti menyelamatkan orang-orang Israel di tanah Mesir, kiranya Engkau juga menyelamatkan kami, sehingga maut ini berlalu dan kami beroleh kemenangan. Kami sungguh bersyukur telah mengenal nama-Mu yang kudus dan mulia, sehingga sekarang ini kami akan mengandalkan nama-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Tuhan kiranya membuat mereka berkemenangan, seperti halnya kami yang menantikan janji-Mu akan kemenangan itu. Terima kasih, ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih.